Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Markus pasal yang ke-6, mulai ayat 45 sampai ayat 52. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori bagi saudara. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52, demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana satu kali Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberangi danau, dan kemudian dia masih tinggal di darat untuk berdoa. Dan saudara, dari peristiwa ini di mana di tengah danau murid-murid ini mengalami musibah, mengalami bencana, mengalami badai saudara. Ada masalah, ada persoalan yang mereka hadapi. Nah saudara, ini jadi perenungan bagi kita bahwa Yesus yang memerintahkan mereka untuk menyeberangi danau. Tapi ternyata dalam perjalanan mereka menyeberangi danau, ada masalah, ada badai yang mereka hadapi. Ini jadi satu perenungan bagi kita bahwa di dalam kehidupan ini, sekalipun kita sudah mengikut Yesus, dengar saudara, dan kita mulai mengikuti perintah Tuhan, hidup menuruti perintah Tuhan, bukan berarti kita akan bebas dan lepas dari masalah. Setiap manusia yang hidup di dunia ini, siapapun dia, dimanapun dia, dan bagaimanapun cara hidupnya, tetap pasti ada masalah. Bahkan orang-orang yang hidup di istana yang megah dan mewah pun, di sana masih tetap ada masalah saudara. Tetapi
Yang menjadi masalahnya adalah bagaimana kita menghadapi masalah dan apa yang kita pahami tentang Tuhan dalam masalah yang kita hadapi. Itu yang jauh lebih penting. Nah, itu yang saya rindu kita belajar pagi hari ini, saudara, sehingga saudara dikuatkan dalam perjalanan kehidupan saudara. Saudara menjalani hari ini dalam melaksanakan segala aktivitas saudara. Saudara diteguhkan dan dikuatkan. Mungkin ada masalah, ada tantangan, ada persoalan yang harus saudara hadapi. Saudara tetap kuat dan saudara tetap teguh. Saudara, di sini dikatakan bahwa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberangi danau, dan di tengah danau mereka mengalami angin sakal. Dan saudara, di ayat 48 dikatakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Perhatikan, bahwa kalau saudara berjalan seturut perintah Allah, mungkin ada masalah, mungkin saja ada persoalan. Dan dengar saudara, firman Allah mencatat bahwa dia melihat ketika mereka begitu payahnya mendayung. Tuhan memperhatikan dan Tuhan melihat semua. Tuhan lihat kesusahan mereka, Tuhan lihat tantangan mereka, Tuhan lihat kesulitan yang mereka alami. Demikian juga hari ini, dengar saudara, bahwa Tuhan memperhatikan segala tantangan, masalah, persoalan saudara. Mungkin saat ini saudara sedang menanggung beban yang berat. Mungkin saat ini ada persoalan yang berat. Dan sebagainya dan sebagainya. Dengar saudara, Tuhan memperhatikan dan melihat semua. Ketika saudara berjalan seturut perintah Allah, ketika saudara melakukan firman Allah, sekalipun di sana mungkin ada persoalan, mungkin ada tantangan, dengar, Tuhan lihat dan Tuhan perhatikan semua. Dan kemudian saudara, dikatakan maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka. Yesus datang. Ketika Yesus melihat masalah persoalan hidup mereka, Yesus tidak abaikan, tapi Yesus datang kepada mereka. Hari ini saudara, Yesus datang kepada saudara. Yesus datang, dia tahu segala masalah persoalan saudara, dan dia datang kepada saudara. Yesus datang kepada saudara hari ini. Dia tidak mengabaikan saudara, tapi dia mempedulikan saudara. Dia datang kepada saudara. Puji Tuhan saudara. Betapa luar biasanya hidup mentaati firman Tuhan. Betapa luar biasanya hidup menjalani perintah Tuhan. Karena ketika kita hidup menjalani perintah-perintahnya, dia perhatikan seluruh kehidupan kita dan dia datang. Dia tidak mengabaikan kita saudara, tapi dia memperhatikan dan dia pasti datang untuk campur tangan, untuk bekerja dan berkarya di dalam kehidupan saudara. Dan kemudian di ayat 50 dikatakan, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Jadi saat Yesus datang, mereka ketakutan, mereka terkejut melihat Yesus karena Yesus datang berjalan di atas air. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dia datang untuk memberi ketenangan kepada murid-muridnya di tengah badai. Dia datang supaya murid-muridnya tidak ketakutan di tengah badai. Hari ini pun Yesus datang kepada setiap kita saudara. Ada masalah saudara, ada persoalan, beban saudara yang sedang menindih kehidupan saudara. Yesus datang dan dia berkata, anakku, tenanglah, jangan takut. Yesus datang membawa ketenangan. Yesus datang memberi kedamaian kepada setiap kita. Tenanglah, jangan takut. Adakah saat ini hidup saudara sedang gundah? Adakah hidup saudara dikuasai oleh kekhawatiran, oleh ketakutan, oleh kecemasan? Hari ini dengar saudara, Yesus melihat segala sesuatunya dan dia datang kepada saudara, dan dia datang memberi ketenangan kepada setiap saudara. Dia datang, dia peduli, dan dia datang memberi ketenangan. Dan kemudian ayat 51 di sana dikatakan, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Dia naik ke perahu mereka,
Dan saat dia naik ke perahu mereka, angin pun seketika menjadi reda, badai pun seketika sirna. Topan yang datang, badai yang datang pun akhirnya tersingkir. Hari ini saudara, Yesus datang, dia bawa ketenangan, dan kemudian dia mau masuk dalam kehidupan saudara. Dia naik ke atas perahu kehidupan saudara, dan kemudian dia mau menyingkirkan segala badai dari kehidupan saudara. Dia menyingkirkan segala badai. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia Allah yang sanggup, dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang ajaib. Badai pun taat kepada dia, saudara. Apapun masalah kita hari ini, dengar saudara, Allah kita berkuasa. Persoalan kita kecil di hadapan Tuhan. Itu terlalu gampang di hadapan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sedang berjalan di jalan Tuhan atau tidak? Apakah kita sedang mentaati firman Tuhan atau tidak? Allah itu tahu segala sesuatu, saudara, dan dia mau datang memberi damai. Biarlah hari ini damainya mengalir dalam hati saudara. Dalam saudara melaksanakan segala kegiatan saudara sepanjang hari ini, ada damai Tuhan melimpah di hati saudara. Ada sukacita Tuhan melimpah dalam hati saudara, sehingga saudara akan menjalani segala aktivitas saudara hari ini dengan maksimal. Ketika ada sukacita Tuhan, damai Tuhan memenuhi kehidupan saudara. Dan kemudian saudara, atas segala sesuatu yang saudara kerjakan dalam kehidupan saudara, dengar, Allah hadir di sana. Dia hadir di sana menyertai saudara, menyelesaikan segala masalah. Ada masalah berat mungkin yang sedang saudara hadapi dalam usaha pekerjaan saudara, dia hadir di sana menyelesaikan masalah itu. Ada penyakit saudara yang sedang saudara tanggung saat ini, dia hadir dalam hidup saudara menyelesaikan masalah penyakit saudara. Apapun penyakit kita, persoalan kita, beban kita hari ini, Yesus datang untuk menyelesaikannya. Lalu kemudian dia berkata, ini aku, tenanglah. Biarlah saat ini damainya memenuhi hati kita, saudara. Damainya memenuhi hati kita. Dan kemudian di ayat 51 dikatakan, saudara, lalu ia naik ke atas perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Apa yang Yesus mau melalui proses ini, saudara? Yang Yesus mau adalah supaya murid-muridnya benar-benar mengenal dia. Karena dikatakan bahwa sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Jadi Yesus mau mereka mengalami proses itu supaya mereka semakin mengenal dia. Karena sebelumnya sudah terjadi mujizat, 5.000 orang diberi makan dengan 5 roti 2 ikan dengan kenyang, saudara. Dan kali ini dia suruh mereka menyeberang danau, dan di sana dia lakukan lagi mujizat supaya mereka semakin mengenal bahwa dia adalah Allah, bahwa dia adalah juru selamat, bahwa dia adalah Mesias itu. Saudara, yang lengkapnya, kesimpulannya yang bisa kita pelajari dari renungan kita di pagi hari ini, saudara, adalah bahwa Allah mau melakukan mujizat dalam kehidupan kita, saudara. Dia Allah yang melihat segala sesuatu perjuangan saudara, kesulitan saudara, masalah saudara, persoalan saudara, dan dia mau datang memberi ketenangan kepada saudara. Bahkan dia mau datang untuk melakukan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Tetapi yang menjadi bagian kita adalah berjalanlah sesuai perintahnya. Sama seperti mereka, murid-murid pada waktu itu, mereka pergi menyeberangi danau oleh perintah Yesus. Jadi mereka sedang mentaati perintah Yesus. Saat mereka mentaati perintah Yesus, memang tidak selalu mulus. Ada masalah, ada persoalan, ada badai yang dihadapi. Tapi di sana Yesus tahu segala sesuatu, Yesus lihat segala sesuatu, dan kemudian dia datang untuk menyelesaikan masalah itu. Dia datang memberi ketenangan bagi mereka, dia datang untuk melakukan mujizat bagi mereka. Dan ketika itu terjadi, yang Yesus mau, saudara, supaya mereka semakin mengenal Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita. Saat Tuhan campur tangan atas kehidupan saudara, biarlah setiap saudara semakin mengenal dia dan semakin mengenal dia di dalam seluruh kehidupan saudara.
Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Hari ini saudara, dalam saudara menjalani segala aktivitas saudara, tetap renungkan firman Tuhan. Kuat dalam firman Tuhan, alami mujizat Tuhan melalui firman-Nya. Tuhan yang memberkati saudara. Kita akan berdoa bersama saudara. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Haleluya. Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani.
Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu.
Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya, angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak, berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus,
serukan Yesus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya Kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, nama yang indah, sanggup pulihkan, nama yang manis, sanggup sembuhkan. Hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji, haleluya.
Engkau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Hadapan Raja-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus.
bersyukur.